apa aja ya, selain relaksasi dan meditasi tentunya dan olahraga. Nanti kita tanya-tanya lebih dalam sama orang yang expert di bidang yoga gitu. Ya, yuk kita berangkat. Yoga Barn. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Yoga Barn. Patokannya apa nih kalau mau ke sini? Udah pasti ada di Google Map. Kalau naik motor bisa carinya Sayom Seli gitu kan. Kalau naik mobil ya paling enak Google Maps. Oh iya. Kalau helikopter muter-muter kayak Casper. Kita belajar yoga. Dan ini Yoga Barn tuh studio yoga kayaknya sekarang terbesar se-Indonesia. Oh iya? Mungkin se-Asia Tenggara. Oh mungkin iya, ya. mantap. Nanti kita lihat ya dalam. Oke, Gede siap. banget. Let's go. Yoga Barn itu emang konsepnya dibikinnya kayak hutan. Jadi kalau dilihat ke sana, hal pertama yang kita pengen orang lihat tuh langsung tubuh tuh hijau. Identik dengan hijauan. Hijau ya, karena kan yoga kan pernapasan ya, perlu udara yang segar. Ya betul. Oksigen. Dilihat di situ. Tadinya sawah sekarang mau kita ganti jadi lotus pond, jadi masih berantakan. Kalau luasan total berapa Rul di sini Rul? Wah, ada hektar. Lebih kayaknya ya? Lebih ya? Kayaknya lebih deh. Karena ini kita tembus beberapa. Hai, how are you? Good, how are you? Tembus semua. Ini tuh nembus sampai jalan raya sana. Pokoknya ada kan 2 hektar ya? Iya sih, ini luas banget ya. Luas banget. Jadi awalnya dia cuma punya satu studio kecil. Ya. Nanti ada di depan. Kecil, studionya kayak kos-kosan gitu. Buat nampung berapa orang palingnya? Paling 20. 20. Terus sekarang kita punya studio terbesar bisa nampung sampai 80. Terus sekarang studionya ada 6. Wih, tadinya cuma 1. Tapi pengunjung paling banyak memang turis malah ya? Turis. Kita tuh dulu bisa Bule-bule sampai 300 sampai 400 orang sehari di sini. Wah, keren banget. Karena kita ada di tengah-tengahnya. Ini biasanya buat event. Buat event, jadi kalau ada dance, jadi itu tuh jadi selain yoga di sini ada dance. Kayak clubbing, tapi tanpa alkohol. Oke. Nah, di sini nih bisa nih joget-joget sampai gimana juga bisa dah. Oke guys, sebelum saya tanya tentang yoga Barn, sejarah yoga sendiri gimana nih? Bisa sampai di Indonesia? Kalau yoganya sampai di Indonesia sih ya banyak versi ya. Ya. Kalau akunya sendiri sih nggak terlalu banyak tahu exactly detailnya. Tetapi kan sebenarnya kalau dari Bali, aku orang Bali ya, jadi sebagai orang Bali pun yoga itu udah dilakukan dari dulu. Itu kan yang namanya Bhakti Yoga. Bhakti Yoga itu kan kayak apa ya? Lu melakukan kayak community service kayak gitu. Juga kalau kita lagi ada upacara di Banjar, di Pura dan lain sebagainya, itu kan udah sebuah bakti dari manusia, kita sebagai human being ke Tuhan gitu. Jadi yoga tuh nggak selalu jungkir balik ya, Mur? No. Nah, Bhakti Yoga itu kayak juga kalau misalnya Muslim, dia juga kan dari gerakan yang kita lakukan itu pun berupa gerakan Bhakti Yoga kalau saya boleh bilang ya, karena itu kan antara connection kita sama Tuhan yang di atas. Jadi itu Bhakti Yoga. Nah, Karma Yoga itu adalah service kita, apa yang kita lakukan antara human to human gitu. Jadinya yoga itu enggak
yoga itu banyak sih. Bagian-bagian dari yoga itu kan ada asana, pranayama, banyak ininya ya. Iya, dan asana itu Kayak varian Maichin gitu loh, ada fast strength, ada creepy. banyak. Jadi yang paling populer itu kan asana, pose yang akan mengelit kita itu ke meditasi. Jadi sebenarnya gerakan apapun yang kita lakukan itu adalah dengan kita disiapkan untuk bisa untuk meditasi selama kita bisa gitu ya. Nggak ada harus yang lu harus 1 jam, 30 menit atau apa, enggak itu. Jadi sebisa yang kita bisa dan semampunya gitu, nggak ada paksaan. Jadi sebenarnya gerakan asana, Ntar lo, asana tuh berarti yang sering kita lihat di film-film orang. iya itu ada yang downward dog, ada child pose, ada macam-macam. Nah itu asana praktis. Asana itu kan persiapan dari badan ya. Ya. Physical body first gitu. Jadi di mana kita gerakin badan kita kan sehat. Ya. Dari mana badan sehat, jadi mental sendiri menjadi lebih stabil kan. Oke. Nah dari mental stabil itu berarti kita bisa duduk dengan stable, dengan tenang untuk long period of time. Gitu. Jadinya meditasi. Jadi kalau sebenarnya kan kalau orang bilang itu kalau di yoga ininya adalah dari gross to the subtle. Nah gross itu kan dari ya itu awalnya itu asana itu dari pertama adalah asana dari yoga itu ya ada asana, yamas niyamas, pranayama. Nah itu jadi panjang sebenarnya. Panjang. Yoga, Anda bisa satu episode sendiri. Iya, yoga itu nggak punya aja hanya ini doang gitu. Enggak. Jadi sebenarnya itu banyak. Nah asana itu disupport dengan pranayama. Pranayama. Yang adalah pernapasan, sistem pernapasan. Nah kalau kita misalnya lihat ya, yang rokok gitu nggak, Mon? itu beda kan? pranayamanya beda lagi itu. Nah kalau misalnya pranayama bisa kita lihat, kalau aku sih bawain gini ya, the way how you breathe is the reflection how you live your life daily. Nah kalau misalnya kita napasnya tenang, Ya. subtle, jadi sebenarnya dalam hidup pun kita Tenang. daily life-nya itu tenang, lu nggak reaktif gitu, overreaktif untuk sesuatu hal. Jadi lu bisa kayak ada sesuatu yang terjadi, ya lu bisa lebih tenang nanggepinnya. Jadi flow-nya itu kayak Sebenarnya napas. tujuan akhirnya tuh itu ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya yoga apapun ya, jadi banyak jenis yoga kan ada hatha, vinyasa, power. Sekarang itu banyak sekali varian yoga. Nah manfaatnya sendiri untuk kita mengikuti yoga apa aja? Nah kalau kita ngomongin manfaat, Ya. kalau kita ngomongin fisik first gitu dari badan ya, Ya. tentunya kita akan badan lebih sehat. Maksudnya kalau misal punya kaki atau kaki apa urat-urat kakinya sangat tight gitu, Ya. kaku. Nah itu kalau dengan yoga itu bisa ngebantu untuk jadi lebih lemas. Oke. Kayak misalnya suka sepedaan nih, Ya. pasti lower back-nya. Ya. Nah itu kalau misalnya simple aja gerakannya. Kalau gitu ya. kayak saya nih, Mbak Murni, saya kan nge-gym, Ya. olahraganya Ya. itu kan biar kaku-kaku gitu ya. Iya bisa di balance dengan yoga. Oh. Karena kalau nge-gym itu kan memang kita build up strength. Ya. Muscle-nya itu kan jadi lebih tight. Ya. Kadang-kadang kita fokus kayak upper body gitu Ya. atau di kaki doang. Udah gitu kalau disuruh jongkok pelat atau disuruh begini nggak bisa di mana nih gitu. Oh, nggak nyampe. Iya, Iya. sakit banget gitu kan jadi. Iya, iya, iya. Nah dengan Ada bagian-bagian yang nggak kena malah ya kalau iya, kalau- karena yoga itu kita sebenarnya kalau lebih aware lah lebih dalam gitu, kita working dengan muscle yang lebih deep. Semua muscle gitu. Kalau gym kan kita kayak oke deh upper body deltoid kita ngebentuk yang ini Iya. atau di trapeziusnya. Nah dari kalau yoga itu masih banyak lagi ada muscle di dalamnya. Kalau kita ngomongin di sini Detail ya, gitu ya. lebih detail. Jadi itu yang manfaat yang kita lihat dari Iya. yoga, dari asana praktisnya. Ya. Nah itu misalnya dari badan yang begitu kaku, at least kita bisa kesini dan Flexible. kakinya nggak yang aduh mati gua nggak kayak gitu. Hamstring gitu Kayak ya. gitu lower back aduh gitu. Ya, banyak duduk komputer juga bisa. Beban hidup. Ya itu beda lagi ya. Itu kalau beban hidup ya yoga bisa, tapi Ini ya mental health juga ya lebih Ya. kebangun lebih bagus lagi ya. ya itu, nah itu Secara pikiran. iya karena balik lagi kan badan kita enak Ya. dan pikiran jadi lebih tenang. Itu nggak juga harus juga bisa aku bilang akan enak ya. At least ada ketenangan di sana gitu. Ya. Jadi
manfaatnya di sana aja. Nah, terus kalau untuk kita melakukan yoga practice itu, apakah memang tempatnya harus itu atau bisa di mana aja sih? Enggak, sebenarnya? yoga itu bisa dilakukan di mana aja. Oh bisa ya? Dan yoga itu nggak harus punya yoga mat spesial. Enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau yoga mat, tempat itu kan sarana pendukung. Ya, Yang paling utama itu adalah kalau bagi gue niat. niat. Niat Lalu, nggak? Iya. Niat nggak kalau gitu? Kalau udah niat, dimanapun kalau tanpa yoga mat atau ruangan yang sempit pun masih bisa kita lakukan. Karena yoga itu kan bisa lakukan vertikal atau horizontal. Nggak harus mungkin kayak kemana jempol itu enggak. Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat, itu juga makanya dibilang yoga itu juga mengajarkan kita untuk respect to space. Respect the space. Ya, karena kan kita kalau bergerak berbanyak orang, kadang-kadang kita impit-impitan. Jadi kan kita bisa maju, bisa mundur. Jadi bisa meng-adjust diri sendiri, nggak harus dibilangin gitu. Dan Adalah juga penting untuk social distancing kayak sekarang dong Iya. kan ya, berarti. dan juga jadi kita bisa memanfaatkan tempat semaksimal mungkin. Oke. Karena kadang-kadang kita kan kalau mau melakukan sesuatu, aduh nggak ada tempat nih. Tetapi kan kalau kita bergerak di yoga itu sebenarnya simpel aja. Matnya kan 175, itu udah enough your space to move. Nggak harus yang gede seperti Paling pakai matras doang ya. Iya, kalau misalnya punya problem di lutut, mungkin ada sesuatu yang taruh di bawahnya Salah. aja gitu. Jadi nggak harus yang kalau sekarang kan sebenarnya karena brand ya, dengan yoga mat yang khusus atau yang tebal, super ini, super itu, atau dengan segala outfit yang mahal dan lain sebagainya. Sebenarnya sih Nggak mesti ya. nggak mesti gitu. Yang penting lu sopan, proper gitu, nggak yang terlalu open atau apa gitu, bisa bergerak dengan nyaman, disinap gitu aja sih. Jadi nggak harus yang super mahal juga nggak. Outfitnya ya nggak harus. Nggak harus, nggak ada Harus hype nggak ada ketentuan kayak gitu. Ya, ya. Iya. Nah, yoga Bali sendiri udah berapa lama nih bukanya di Eh, Bali? Kalau kita di Ubud ya, kita bukanya 2007 bulan November. 14 tahun. Wow. Iya. Itu kita punya cuma satu studio di mana lantainya dulu itu masih semen. Nah, Nah, kita pakai nutupin semen itu karpet warna biru. Kayak Dan- musola. Iya, itu pun kita fasilitasnya nggak banyak dan kita punya staff itu termasuk saya ya waktu itu ada sekitar 5 orang dari register lain sebagainya sampai bersihin toilet juga kita lakuin sendiri. Jadi dari 5 orang itu jadi sampai sekarang gitu. Yang dari satu studio sekarang kita hampir punya 9 studio. Ya 6 studio gede, 3 studio kecil. kan aku mau buat banyak ya berarti ya. Mau retreat kayak, mau private kayak, Ya, gimana kayak. karena kan kita nge-host teacher training juga, guru-guru itu bisa kayak renting space di sini. Wah ini keren sih. Ini. Ada ikan-ikannya tuh guys. Nah, konsepnya Nice yoga banget. band sendiri sih sebenarnya kenapa kita masih banyak open space dan green space, karena kalau dari Pak Depnya, foundernya di sini, dia itu kan memang suka bangunan dan juga respect dengan tempat gitu ya. Ya. Maksudnya nggak harus tempat itu dipenuhi dengan bangunan yang bisa dipakai, tetapi kita juga perlu melihat ada hijaunya, ada kayak Menyatu masih ya. ada, karena gini, manusia itu kan di build up terdiri dari 5 elemen. Nah, kita juga mencoba membawa Unsur konsep tersebut, itu ya. semua unsur di dalam ini, makanya ada air, ada bangunannya kayu, ada Ya. yang dari besi dan lain sebagainya. Jadi mencoba membawa semua unsur itu nggak cuma di praktis juga, tetapi juga secara apa yang ada di sekitarnya. Aja. Ya, aku tuh jadi inget dulu foundernya Pak Dek kan sempat bilang studio pertama itu sketsanya bikinnya di tisu. Iya. Dia lagi makan gitu, Ya, lagi ya. gambar gitu kan. Akhirnya itu udah yang Dari jadi. ide konsep awalnya ya, Iya. sederhana banget ya. Jadi sebenarnya Tapi kayak malah berkembang Iya. sekarang sedemikian rupa dengan tadi luasan cukup luas ya. luas tadi. banget ini. Ini Kita hampir masih ke sana tuh masih lumayan. aku sendiri lupa ini berapa. Iya. 2, 3 kali ya nggak ngerti kan. Dari yang satu bangunan udah gitu
gede banget ya. Bukan dari satu bangunan, dari gambar di tisu. Iya, udah. Makanya. Jadi sebenarnya itu niat sebenarnya intinya. Dan ya sih memang boomingnya yoga juga di Ubud kan setelah si siapa tuh? Mbak Julia. Mbak Julia. Julia Robert. Julia Robert. Ini Akhirnya filmnya It's Pray Love ya. Iya, It's Pray Love. Itu Akhirnya itu 2010 ya. 2000 apa ya? Iya 10 kalau nggak salah ya. Ya. Dia kan syuting di Ubud. Iya. Nah itu impactnya langsung. Wah, Booming Berat. banget, Oke. booming banget yoga dan lain sebagainya. jadi orang-orang berpikir Dari Ubud. semua kalangan ya, Iya. turis banyaknya langsung. Betul. Heeh. Eropa. Berarti momentumnya Amerika. pas tuh kan 2007 ini buka. Betul. Dikasih dulu 3 tahun, Iya. saya latihan Iya. gitu kan. Oke. 2010 2010 udah langsung boom, Boom. gitu deh. sampai terakhir kita sekarang punya saltwater pool. Ya. Apa tuh? Jadi kolam oke. renang nggak pakai kaporit, Ah, tadinya garam. Ya. Jadi buat naturel. detox ya. Detox bisa buat kalau pegel-pegel kan dia Oh. ngambang kan. Ya ya ya. Terus kita pakai heater di sini ya Mur. Iya, pakai heater untuk ininya. Kalau yang nggak ada tamu aku dan Murni nyemplung di situ. Lebih banyakan dia sih. Itu. Jadi ya perkembangannya sih lumayan ini ya dalam rentang 14 tahun ya, 14 tahun. Lumayan sih. Karena memang kalau dari Bu Megan sama Pak De itu idenya dia memang ini banget sih lebih mementingkan community gitu. Dan nggak cuma harus mengambil untung dan lain sebagainya, tetapi dia itu lebih memang gimana caranya nge-support community lokal. Kalau lagi pas pandemi kayak gini gimana? Ya memang kita berdarah-darah sih. Berdarah-darah, tapi tetap loh walaupun kita gitu, Iya. yang Balinese, maksudnya yang orang sini Ya. itu kalau mau ikutan yoga cukup pay by donation Iya. dan itu beneran berapa aja boleh kan. Ah. Kamu cuma punya 5.000 nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Jadi 5.000. warga sininya juga support. Iya. Iya. Jadi ya kita dikasih kesempatan untuk bisa support mereka, kenapa enggak? Wah ini poolnya ya. Ini poolnya Keren. langsung jungle. Kalau view. kelasnya sendiri selain kelas yoga ada apa lagi di sini? Kita itu banyak sekali, ada meditasi, ada African dance sekarang. Widih, Iya. dari Afrika ini. Iya. Iya. Tuh. Kalau gue sih nggak pernah ikut ya, kayaknya kaku banget ya kalau ikut aplikasi. Waduh. Ada sound healing, gitu ketiduran orang mainin sound macam-macam gitu. Yang pakai bowl itu loh. Iya. Ya, Nah, macam-macam dah. Pokoknya gitu. Oh, kita ada ini juga, ada healing di sini kan. banyak ada. Masa. Jadi untuk kalau newbie kayak gua nih lo, berarti datang aja ya. Nanti Datang mah kan datang tinggal aja. dilihat apa aja buat. Ya. Jadi di schedule-nya itu ada angkanya. Ada 1 sama 2. Oke. Angka 1 itu artinya buat beginner. Angka Ah. 2 itu yang intermediate. Jadi untuk beginner, Ah. lihat aja di jadwal yang ada angka 1-nya berarti itu pasti bisa untuk beginner. Gitu. Tapi nggak masalah juga sih kalau misalnya ada 1-2 gitu kan, itu open level itu dari beginner bisa ke intermediate gitu. Jadi karena guru juga nggak akan memaksa untuk oke deh kamu harus melakukan semua pose ini, enggak, itu kan selalu guru itu ngasih kayak modified gitu option. Kalau misalnya lu nggak bisa ini mungkin dengan cara begini, Aku nggak bisa alat ngejengkang begini. nih gitu. Ganti yang lain. Ya. Karena Jadi- ketiduran. nggak harus karena kan kadang-kadang ketakutan spesialnya orang-orang kita juga ya, atau banyak juga beginner itu kayak kalau ikut kelas ini nanti gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cengok aja, udah nggak apa-apa, liatin aja orang-orang itu. Tapi kan bisa, kalau misalnya nggak bisa lututnya diangkat ya udah taruh di bawah, nggak masalah juga gitu kan. Orang juga bisa sampai jumpalitan di udara karena mereka dari awal pertama kalinya juga mungkin sama, aku juga sama gitu, dulu juga nggak bisa nyentuh jempolnya kan. Kalau sekarang bisa berdiri pakai kepala dia. Ini gue nggak bercanda, iya beneran. Nah itu kan proses juga lama kan, tahunan gitu, nggak instan. Tuh, aku praktisnya aja udah 11 tahun ya. Waduh. Pasti sudah lebih Kita luas masih jualan keripik. Tapi masih juga ya gini-gini aja, nggak bisa yang juga kayak orang-orang Iya. gitu. Nah sekarang kita mau coba langsung ya gimana nih? Di studio sebelah. Saya ganti baju dulu. Oke. Mungkin ya. Iya, nanti aja. Murni juga harus ganti baju. Iya nggak mungkin. Iya jangan. Ya, guys, Oke. ikutin terus ya. Sekarang kita mau coba yoganya seperti apa, dan nanti sesudah yoga akan berasa
resultnya, hasilnya seperti apa. Nah, penasaran nih, kita coba aja. Let's go. Nah guys, ini studio dari yoga barnya dengan kapasitas sekitar 60 orang ya. 60 orang. Tapi kalau sekarang kita kurangin setengah biar social distancing. Ya. Tempatnya keren guys. Jadi kita yoga sambil depannya view-nya hijau-hijau. Benar-benar relax. Kalau di sini juga udah disiapin tuh kayak matrasnya, sama yoga propsnya udah. Lu kan tinggal bawa badan deh kalau ke sini. Jadi outfit juga sebenarnya ini kayak saya bisa beli di depan ya, jadi nggak usah khawatir, bener kata Cobi tinggal datang. Aman. Aman. Let's go. Let's go. Paling enak yang gerakan terakhir terkantuk-kantuk pas bangun segar. Pas bangun, aduh utang. balik dari ke kenyataan. Setelah mengikuti kegiatan ini, walaupun cuma beberapa menit, banyak rasanya darah terasa mengalir lagi. Itu sudah Fresh, yang tadinya lelah habis keliling-keliling jadi segar kembali, fresh lagi. Ya, jadi darah kotornya. Hasil terutama hasil kotor. Oh, polusi maksudnya ini ya? Iya, iya, iya. Polusinya itu
itu langsung yang sudah energi negatif terbuang sudah. ahli hisap itu akhirnya keluar lagi. Makanya kalian yang nanti udah datang ke Bali tinggal cari aja ini Yoga Barn, tepatnya di Delta Ubud. Oke, sekian aja guys dari konten kali ini, semoga bermanfaat. Ciao, namaste. Namaste.